wajib pertama akan menjelaskan materi tentang keputusan investasi modal. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian keputusan investasi modal. Keputusan investasi modal adalah kebijakan manajemen untuk menggunakan dana perusahaan dalam aset jangka panjang yang diharapkan dapat memberikan keuntungan. Ya, di sini saya akan memberitahu tujuan keputusan investasi modal. Yang pertama yaitu memaksimalkan kekayaan pemilik, di mana ketika kita berinvestasi, maka kita pasti akan mendapatkan keuntungan jika apa yang kita investasikan mengalami kenaikan pada harganya atau pada nilainya. Kedua, yaitu memastikan pengembalian investasi yang optimal, di mana kita harus memaksimalkan langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam memulai investasi. Karakteristik investasi jangka panjang. Pertama, yaitu memerlukan dana besar dan berisiko tinggi. Kedua, mempengaruhi perkembangan perusahaan di masa depan. Ketiga, melibatkan analisis arus kas, risiko, dan nilai waktu uang. Jenis-jenis investasi modal. Pertama yaitu investasi penggantian atau replacement investment, yaitu ini melibatkan pengeluaran untuk mengganti mesin atau peralatan yang sudah usang agar tetap efisien dan kompetitif. Kedua, investasi ekspansi atau expansion investment, yaitu mengacu pada pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi, seperti membuka pabrik baru atau menambah mesin. Ketiga, investasi modernisasi, itu fokus pada peningkatan teknologi atau proses untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Keempat, investasi diversifikasi, melibatkan pengembangan produk baru atau masuk ke pasar baru untuk mengurangi risiko dan peningkatan pendapatan. Kelima, investasi strategis, berorientasi pada tujuan jangka panjang perusahaan seperti akuisisi atau aliansi strategis untuk memperkuatkan posisi pasar. Evaluasi kelayakan investasi. A. Metode non-diskonto, yaitu pertama ada payback period atau PP, mengukur periode pengembalian investasi, yaitu dengan memiliki rumus total investasi dibagi arus kas tahunan. Kelebihan dari metode ini yaitu mudah dihitung, kelemahannya mengabaikan nilai waktu uang. B. Accounting Rate of Return atau ARR, yaitu mengukur tingkat pengembalian akuntansi. Rumusnya itu rata-rata laba bersih dibagi rata investasi. Kelebihan dari metode ini yaitu mempertimbangkan profitabilitas. Kelemahannya itu berbasis akuntansi bukan kas. Kemudian B, metode diskonto, yaitu pertama ada net present value atau NPV, menghitung nilai aset sekarang bersih. Rumus yaitu present value arus kas dikurang investasi awal. Kriterianya NPV lebih besar daripada 0 diterima. B, atau yang kedua, internal rate of return atau IRR, yaitu tingkat diskonto yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Itu membandingkan dengan cost of capital, kriteria yaitu IRR lebih besar, return diterima. C, profitability index atau PI, yaitu rasio manfaat biaya. Rumusnya itu PV arus kas dibagi investasi awal, kriteria PI lebih besar 1 diterima. Baiklah, materi selanjutnya yaitu estimasi arus kas investasi. Yang pertama yaitu initial investment atau investasi awal, merupakan pengeluaran yang diperlukan untuk memulai proyek, termasuk biaya pembelian aset tetap, pembangunan, dan modal kerja. Biaya pembelian aset tetap, yaitu pengeluaran untuk membeli peralatan, mesin, atau properti yang diperlukan untuk operasi proyek. Biaya pembangunan, yaitu biaya yang terkait dengan pembangunan infrastruktur atau fasilitas yang diperlukan. Dan modal kerja, yaitu dana yang dibutuhkan untuk menutupi biaya operasional sehari-hari, seperti persediaan dan gaji karyawan selama fase awal proyek. Selanjutnya yaitu operating cash flow, merupakan aliran kas bersih yang berhasil yang dihasilkan dari operasi proyek setelah dikurangi biaya operasional dan pajak. Ini mencerminkan kemampuan proyek untuk menghasilkan uang tunai secara berkelanjutan. Pendapatan dari penjualan, yaitu uang yang dihasilkan dari produk atau layanan yang dijual. Dan biaya operasional, yaitu semua biaya yang diperlukan untuk menjalankan operasi seperti biaya bahan baku, gaji, dan utilitas. Dan terakhir yaitu pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan berdasarkan keuntungan yang diperoleh.
Selanjutnya yaitu terminal cash flow. Merupakan sisa atau arus kas yang diterima pada akhir umur proyek, termasuk penjualan aset dan pengembalian modal kerja. Penjualan aset yaitu uang yang diterima dari penjualan aset tetap yang tidak lagi digunakan, dan pengembalian modal kerja yaitu kembalinya dana yang sebelumnya diinvestasikan dalam modal kerja, seperti persediaan dan piutang. Dan yang terakhir yaitu incremental cash flow. Incremental cash flow adalah arus kas tambahan yang dihasilkan oleh proyek dibandingkan dengan situasi tanpa proyek. Ini mencakup yaitu arus kas relevan dan perbandingan. Arus kas relevan yaitu semua arus kas yang hanya terjadi sebagai akibat dari keputusan investasi, dan perbandingan menganalisis perbedaan antara arus kas dengan dan tanpa proyek membantu dalam menentukan nilai tambah yang dihasilkan oleh investasi. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan. Terbagi menjadi beberapa, yaitu risiko dan ketidakpastian. Tingkat ketidakpastian dalam proyeksi arus kas dapat mempengaruhi keputusan investasi. Tingkat risiko dan ketidakpastian dalam proyek arus kas sangat berpengaruh terhadap keputusan investasi. Ketidakpastian terkait dengan fluktuasi pasar, perubahan regulasi, dan kondisi ekonomi yang tidak menentu dapat membuat investor ragu untuk melanjutkan proyek. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis risiko yang komprehensif untuk memahami potensi dampak negatif dan mempersiapkan strategi mitigasi. Selanjutnya yaitu inflasi. Inflasi dapat mengurangi nilai real arus kas masa depan, sehingga perlu diperhitungkan dalam estimasi. Inflasi memiliki dampak signifikan terhadap nilai real arus kas masa depan. Ketika inflasi meningkat, daya beli uang cenderung menurun, yang dapat mengurangi nilai sebenarnya dari arus kas yang diharapkan di masa depan. Oleh karena itu, inflasi perlu diperhitungkan dalam estimasi arus kas, agar investor dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai kelayakan investasi. Selanjutnya yaitu biaya modal. Tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi harus lebih tinggi dari biaya modal untuk dianggap layak. Biaya modal adalah tingkat pengembalian minimum yang diharapkan dari investasi. Sebuah proyek dianggap layak jika tingkat pengembalian yang dihasilkan lebih tinggi dari biaya modal yang dikeluarkan. Memahami biaya modal sangat penting karena ini akan menjadi patokan dalam mengevaluasi apakah suatu investasi dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu pajak dan dampaknya. Pajak dapat mempengaruhi arus kas bersih dan perlu diperhitungkan dalam analisis. Pajak juga berperan penting dalam mempengaruhi arus kas bersih. Setiap investasi harus mempertimbangkan pajak yang harus dibayarkan, karena pajak dapat mengurangi jumlah kas yang tersedia untuk perusahaan. Oleh karena itu, analisis pajak harus dilakukan untuk memahami bahwa dampak pajak diperhitungkan dalam proyeksi arus kas. Dan yang terakhir yaitu nilai waktu uang. Arus kas di masa depan harus didiskontokan untuk mencerminkan nilai saat ini, karena uang memiliki nilai lebih tinggi sekarang dibandingkan di masa depan. Konsep nilai mata uang menyatakan bahwa uang yang diterima saat ini memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan uang yang sama yang diterima di masa depan. Oleh karena itu, arus kas di masa depan perlu didiskontokan untuk mencerminkan nilai saat ini. Ini penting agar investor dapat membandingkan arus kas yang berbeda dalam periode waktu yang berbeda secara adil. Materi selanjutnya yaitu analisis risiko dalam investasi modal.
Analisis risiko dalam investasi modal adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi hasil investasi. Jenis risiko investasi. Yang pertama yaitu adanya risiko daya beli, dampak inflasi terhadap nilai real pendapatan. Risiko daya beli berkaitan dengan dampak inflasi terhadap nilai real pendapatan dihasilkan dari investasi. Ketika inflasi meningkat, daya beli uang menurun sehingga pendapatan yang diperoleh dari investasi mungkin tidak cukup untuk mempertahankan standar hidup. Investor perlu mempertimbangkan inflasi dalam merencanakan arus kas untuk memastikan bahwa pengembalian investasi tetap relevan. Selanjutnya, yaitu risiko bisnis. Kemungkinan penurunan laba perusahaan. Risiko bisnis mencakup kemungkinan penurunan laba perusahaan akibat faktor-faktor internal, seperti manajemen yang buruk atau faktor eksternal seperti persaingan yang meningkat atau perubahan regulasi. Penurunan laba dapat berdampak langsung pada arus kas dan nilai investasi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kesehatan finansial perusahaan dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Selanjutnya, yaitu risiko tingkat bunga. Pengaruh perubahan suku bunga terhadap biaya pinjaman dan nilai aset. Kenaikan suku bunga dapat meningkatkan biaya utang bagi perusahaan, yang pada gilirannya dapat mengurangi laba dan arus kas. Seperti itu. Perubahan suku bunga juga mempengaruhi nilai pasar dari aset investasi, sehingga investor harus memantau tren suku bunga untuk mengelola risiko ini. Selanjutnya yaitu risiko pasar. Fluktuasi harga tiket, fluktuasi harga akibat kondisi pasar yang berubah. Seperti perubahan dalam permintaan dan penawaran atau faktor ekonomi makro. Ketidakpastian pasar dapat menyebabkan nilai investasi berfluktuasi secara signifikan dan investor perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini saat mengevaluasi potensi keuntungan dan kerugian. Yang terakhir yaitu risiko likuiditas, kesulitan menjual aset tanpa mengalami kerugian. Aset yang kurang liquid mungkin sulit untuk dijual pada harga yang diinginkan, terutama dalam kondisi pasar yang tidak stabil. Investor harus mengevaluasi likuiditas aset yang mereka miliki dan mempertimbangkan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses dana ketika diperlukan. Materi selanjutnya yaitu pertimbangan strategi. Terbagi menjadi 4, yaitu kesesuaian dengan tujuan perusahaan. Investasi harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan untuk memastikan konsistensi dalam arah strategi. Jika investasi tidak mendukung tujuan jangka panjang perusahaan, maka bisa mengarah pada konflik dalam penggunaan sumber daya dan strategi. Kesesuaian ini membantu memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan memperkuat posisi perusahaan dalam mencapai tujuan, baik dalam hal pertumbuhan, inovasi, maupun berkelanjutan. Yang kedua itu dampak terhadap daya saing. Evaluasi bagaimana investasi dapat meningkatkan posisi kompetitif perusahaan di pasar. Investasi yang tepat dapat memberikan keunggulan kompetitif seperti peningkatan efisien operasional, pengembangan produk baru, atau peningkatan layanan pelanggan. Dengan demikian, penting untuk menganalisis potensi dampak investasi terhadap daya saing perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu fleksibilitas operasional. Pertimbangan tentang kemampuan untuk menyesuaikan operasi dan strategi jika kondisi pasar berubah. Lingkungan bisnis yang dinamis dapat mempengaruhi kebutuhan dan prioritas perusahaan. Oleh karena itu, investasi yang memungkinkan fleksibilitas dalam operasional dan adaptasi terhadap perusahaan, perubahan kondisi pasar akan lebih menguntungkan. Hal ini termasuk kemampuan untuk mengubah kapasitas produksi, mengalihkan sumber daya, atau merespon permintaan pasar yang berubah. Selanjutnya, yang terakhir yaitu timing investasi. Memilih waktu yang tepat untuk melakukan investasi agar dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko.
Misalnya, berinvestasi saat pasar sedang tumbuh atau saat biaya sumber daya rendah dapat meningkatkan potensi pengembalian. Sebaliknya, investasi yang dilakukan pada saat yang kurang tepat dapat mengalami kerugian atau pengembalian tidak optimal. Implementasi dan monitoring terbagi menjadi 4, yaitu perencanaan, implementasi, menyusun rencana rinci tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan investasi termasuk sumber daya dan jadwal. Ini mencakup identifikasi sumber daya yang dibutuhkan seperti tenaga kerja, material, dan teknologi, serta penetapan jadwal untuk setiap hasil proyek. Rencana ini berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa semua aspek investasi terorganisir dengan baik dan dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan dengan perencanaan yang matang. Perusahaan dapat meminimalkan risiko dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selanjutnya yaitu pengendalian proyek. Memantau kemajuan proyek secara berkala untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan anggaran. Ini melibatkan penggunaan berbagai alat dan teknik seperti laporan kemajuan, analisis varian, dan pertemuan rutin dengan tim proyek. Dengan pengendalian yang efektif, manajemen dapat segera mengidentifikasi masalah atau hambatan yang muncul dan mengambil tindakan yang perlu untuk menjaga proyek tetap pada jalurnya. Yang ketiga yaitu evaluasi kinerja pasca investasi. Mengukur hasil investasi setelah implementasi untuk menentukan apakah jadwal awal tercapai. Evaluasi ini dapat mencakup analisis terhadap arus kas, profitabilitas, dan dampak terhadap daya saing perusahaan. Dengan mengevaluasi kinerja, perusahaan dapat memahami efektivitas investasi dan apakah telah memberikan nilai tambah yang diharapkan. Terakhir yaitu tindakan korektif, mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah perbaikan jika hasil tidak sesuai dengan harapan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang. Tindakan ini dapat meliputi penyusunan strategi, peningkatan operasional, atau alokasi ulang sumber daya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang dan memastikan bahwa perusahaan yang dapat belajar dari pengalaman untuk pengambilan keputusan investasi yang lebih baik di masa depan. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari sumber-sumber pendanaan. Seperti yang kita tahu, pendanaan itu merupakan aspek yang krusial dalam pengelolaan keuangan sebuah perusahaan. Nah, di sini kita akan membahas 4 sumber-sumber pendanaan. Yang pertama adalah modal, berasal dari utang dan ekuitas. Pertama adalah utang. Utang terbagi menjadi 2, yaitu pinjaman dan obligasi. Pinjaman merupakan dana yang diperoleh dari lembaga keuangan atau pihak ketiga yang harus dikembalikan dengan bunga dalam jangka waktu tertentu. Contohnya termasuk pinjaman bank dan kredit usaha. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Selanjutnya adalah ekuitas. Ekuitas yang berupa saham. Saham merupakan bukti kepemilikan perusahaan. Pemegang saham memiliki hak suara dalam keputusan perusahaan dan berpotensi mendapatkan dividen dari laba perusahaan. Selanjutnya adalah struktur modal optimal. Nah, struktur modal optimal adalah kombinasi antara utang dan ekuitas yang meminimalkan biaya modal keseluruhan atau disebut juga dengan weighted average cost of capital atau WACC. Dalam menentukan struktur ini, perusahaan harus mempertimbangkan yang pertama adalah biaya utang. Biaya utang yang dikeluarkan untuk meminjam uang biasanya lebih rendah dibandingkan biaya ekuitas karena bunga utang dapat dikurangkan pajak. Lalu biaya ekuitas. Tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham biasanya lebih tinggi karena risiko yang lebih besar dibandingkan dengan utang. Selanjutnya adalah cost of capital. Cost of capital adalah tingkat pengembalian minimum yang diperlukan untuk menutupi biaya pendanaan.
Ini mencakup semua sumber pendanaan yang digunakan oleh perusahaan, baik utang maupun ekuitas. Kemudian yang terakhir adalah leverage finansial. Leverage finansial adalah penggunaan utang untuk meningkatkan potensi pengembalian investasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pertimbangan khusus. Nah, dalam pengelolaan keuangan perusahaan, terdapat beberapa pertimbangan khusus yang perlu diperhatikan saat membuat keputusan investasi. Nah, kita akan membahas 4 bagian. Yang pertama adalah capital rationing. Nah, capital rationing adalah situasi di mana perusahaan membatasi jumlah modal yang tersedia untuk investasi dalam proyek-proyek baru. Nah, yang selanjutnya adalah lease versus buy decision. Nah, keputusan antara menyewa atau disebut dengan lease atau membeli atau buy aset merupakan keputusan finansial penting yang melibatkan analisis biaya. Selanjutnya adalah replacement analysis. Replacement analysis atau analisis penggantian adalah proses evaluasi untuk menentukan apakah perusahaan harus mengganti aset lama dengan yang baru. Kemudian yang keempat adalah mutually exclusive projects. Nah, proyek saling eksklusif adalah proyek-proyek di mana pembelian satu proyek akan menghalangi pembelian proyek lainnya. Selanjutnya kita akan melihat contoh dari perhitungan terkait keputusan investasi modal ini. Yang contoh pertama adalah metode payback period. Kasusnya yaitu sebuah perusahaan ingin berinvestasi dalam mesin baru yang berharga 100 juta. Mesin ini diperkirakan akan menghasilkan arus kas tahunan sebesar 30 juta selama 5 tahun. Hitunglah payback periodnya. Ya, diketahui tadi investasi awalnya adalah sebesar 100 juta. Nah, arus kas tahunannya sebesar 30 juta. Nah, di sini kita dapat menggunakan rumus payback period yang yaitu payback period sama dengan investasi awal dibagi arus kas tahunan. Nah, dapat kita hitung payback period sama dengan investasi awalnya tadi 100 juta dibagi arus kas tahunannya adalah 30 juta dapat menghasilkan yaitu 3,33 tahun. Baiklah, kita masuk ke dalam contoh yang kedua yaitu contoh net present value. Kita di sini akan mencari net present value di sebuah perusahaan yang sama yang ingin mengevaluasi investasi perusahaannya dengan tingkat diskonto sebesar 10%. Nah, arus kas tahunan di sini terdapat 5 tahun. Yang tahun pertama adalah sampai tahun kelima sebesar 30 juta. Nah, kita akan mencari NPV-nya dengan rumus arus kas dibagi 1 tambah R pangkat T dikurangi investasi awal. Di mana investasi awal yang kita tahu tadi dan di contoh pertama adalah 100 juta. Nah, di sini kita lihat bahwa R atau tingkat diskontonya sebesar 10% atau 10 dibagi 100 sama dengan 0,1. Nah, T adalah tahun. Nah, kita masuk ke dalam perhitungannya. NPV sama dengan arus kas yang tahun pertama sampai tahun kelima itu sama, yaitu sebesar 30 juta. Nah, langsung saja kita masukkan bahwa arus kas tahun yang pertama 30 juta dibagi 1 ditambah R-nya adalah 0,1 pangkat 1. 1 itu adalah tahun pertama. Nah, ditambah dengan untuk tahun kedua 30 juta dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 2. 2 adalah tahun kedua. Tambah 30 juta dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 3. Sampai seterusnya sampai tahun kelima dengan menggunakan rumus yang sama. Nah, dikurangi dengan investasi awal yaitu berupa sejumlah 100 juta. Nah, dapatlah kita hitung NVP-nya sebesar 113.723.824 dikurangi 100 juta yaitu investasi awalnya tadi. Nah, dapat kita hasilkan adalah NVP-nya sebesar 13.723.824. Nah, sekian pembahasan kita mengenai
keputusan investasi modal. Sekian, terima kasih.